Saat melindungi presiden, pria itu tiba-tiba menyadari. Sarung pistol polisi di sebelahnya tiba-tiba terbuka. Ini membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, melihat bahwa orang itu tidak punya niat jahat, dia untuk sementara mengurangi kewaspadaannya. Kemudian, dia terus mengamati situasi di tempat kejadian. Tanpa sengaja melihat pita kuning berkibar tertiup angin. Dia kembali mencium bahaya. Meskipun itu digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada presiden. Tapi Arthur Ming merasa bahwa itu juga bisa menjadi tanda bagi penembak jitu untuk menguji arah angin. Jadi, dia dengan tegas mengingatkan kolonel untuk segera pergi ke titik penembakan yang telah disepakati sebelumnya dan menangkap pembunuh itu. Kolonel mengatakan bahwa dia sudah membuat semua persiapan. Petugas keamanan semuanya telah mencapai posisi yang ditentukan. Saat itu, Arthur tiba-tiba menyadari. Angin di tempat acara hampir berhenti total. Arah angin menguntungkannya. Pembunuh itu akan beraksi. Kerahkan tim khusus tanggap darurat. Cepat habisi dia. Sampai saat itu, Arthur baru menyadari bahwa ini adalah konspirasi yang ditujukan kepadanya. Maka dia dengan sigap melompat keluar jendela. Namun, dia kembali terkena tembakan Mao yang mengejarnya. Dia langsung terjatuh dari lantai 2. Meskipun tubuhnya sangat lemah, Arthur mengerti. Harus segera pergi dari sini. Tanpa diduga, belum berlari jauh, dia bertabrakan dengan petugas Charlie. Arthur buru-buru menyatakan bahwa dia tidak membunuh presiden. Kemudian, saat Charlie tidak memperhatikan, dia langsung menjatuhkan lawannya ke tanah. Dia mengambil senjata dan kunci mobil lawannya. Arthur sekali lagi menyatakan bahwa dia dijebak. Setelah itu, dia segera pergi dari sana dengan mobil. Namun saat ini, semua orang menganggap Arthur sebagai pembunuhnya. Polisi telah mengerahkan sejumlah besar petugas untuk menangkapnya. Semua persiapan telah dilakukan untuk mencegatnya di darat, laut, dan udara. Arthur juga menyadari situasinya. Jadi, dia dengan cepat mengarahkan mobilnya ke tempat cuci mobil. Sambil menunggu mobil dicuci, Arthur pergi ke kursi belakang untuk mengobati lukanya. Pertama, dia mengeluarkan pisau dan merobek joknya. Lalu ambil kotak P3K dari bagasi. Dan mulai menghentikan pendarahannya. Setelah membalutnya dengan sederhana, dia mengemudi lagi untuk melarikan diri. Namun, polisi sudah mengetahui mobil Arthur. Kemudian mereka mengunci posisinya dan melakukan pencegatan. Meskipun Arthur sangat mahir dalam mengemudi, tetapi tidak tahan dengan banyaknya mobil polisi. Akhirnya terperangkap di bawah jembatan. Melihat semakin banyak mobil polisi di depannya, Arthur tidak ragu sedikit pun. Dengan sigap ia mengemudi mundur. Menabrak pagar. Ia berhasil membawa mobil itu ke dalam air. Saat polisi menemukan mobilnya, Arthur sudah menghilang tanpa jejak. Dengan bantuan sebuah kapal kargo, dia untuk sementara lolos dari pengepungan polisi. Namun, Arthur tetap waspada. Dia mengerti bahwa saat ini perhatian polisi tertuju ke air. Untuk melarikan diri dari sini, dia harus bergegas. Maka, dia dengan tegas mencuri sebuah mobil. Kemudian dia buru-buru mengemudi pergi. Benar saja, target polisi semuanya berada di atas air. Arthur akhirnya berhasil melarikan diri dari kota. Dia tiba di sebuah kota kecil. Saat ini tubuhnya sangat lemah. Dia harus segera mengobati lukanya. Namun, begitu dia sampai di depan supermarket, dia menyadari bahwa dia muncul di TV. Tanpa daya, Arthur pergi ke belakang supermarket. Kotak listrik di sini sudah ditemukan. Kemudian dia kembali lagi untuk membeli beberapa jarum dan obat antiinflamasi. Di bawah perlindungan malam, kasir tidak melihat dengan jelas penampilannya. Selanjutnya, Arthur datang ke bengkel mobil. Melihat sekeliling tidak ada orang, dia membuka kap mesin, cabut selang minyak di dalamnya. Lalu dia masuk ke dalam rumah, mulai mengobati luka-lukanya sendiri. Dengan bantuan selang minyak, Arthur berhasil menyuntikkan obat antiinflamasi pada dirinya sendiri. Setelah sedikit memulihkan staminanya, dia membuat penyamaran sederhana untuk dirinya sendiri. Kemudian dia pergi dengan mobil lagi. Setelah semalaman berlari, akhirnya dia tiba di tujuan. Dia datang ke rumah mantan pacarnya. Melihat Arthur datang mencarinya, Sophie langsung menunjukkan ekspresi panik. Dia juga melihat berita di berita. Namun karena hubungan mereka sangat dalam, akhirnya dia membuka pintu, membawa Arthur ke dalam rumah. Karena dia sendiri adalah seorang dokter, dia segera mulai merawat lukanya. Di bawah perawatan Sophie yang cermat, Arthur akhirnya bangun. Tak disangka, begitu membuka mata, dia mengetahui hal yang membuatnya lebih marah. Ternyata Lau Hei mengirim orang untuk membunuh anjingnya. Ini jelas sudah benar-benar menyinggung perasaannya. Namun Arthur tidak menunjukkannya. Dia sekarang harus memulihkan diri dengan baik, lalu mencari tahu kebenaran tentang masalah ini. Dia pasti akan membuat Lau Hei membayar mahal. Tak lama kemudian, tubuh Arthur berangsur-angsur pulih. Selama periode ini, dia mengetahui bahwa orang yang terbunuh saat itu bukanlah presiden, melainkan uskup agung yang berdiri di sampingnya. Dan Arthur juga memastikan rencana selanjutnya. Dia akan mencari celah dari Charlie. Sementara itu, Charlie sedang menderita. Karena sebelumnya dilucuti senjatanya oleh Arthur. Dia menjadi aib bagi seluruh kepolisian. Memikirkan apa yang dia katakan saat itu. Setelah kejadian itu, Charles juga merasakan ada yang aneh. Karena Arthur tidak perlu menjelaskan apapun padanya. Maka, dia memutuskan untuk menyelidiki secara diam-diam. Untuk menyelamatkan harga dirinya. Tak disangka,
Dia benar-benar menemukan petunjuk. Polisi tidak hanya menyelesaikan pemeriksaan balistik sebelum pembunuhan. Lebih tidak masuk akal lagi. Saat pembunuhan, Uskup Agung berada jauh dari presiden. Dan bendera di belakang mereka berdua hampir tidak bergerak. Berdasarkan catatan tembakan Arthur sebelumnya, ia mustahil menembakkan peluru meleset sejauh itu. Maka ia melaporkan hal ini kepada atasannya. Tapi ia malah disuruh untuk tidak ikut campur. Atau ia benar-benar akan dipecat dari kepolisian. Hal ini semakin memperkuat dugaan Charlie. Lalu ia pergi ke lokasi penembakan waktu itu. Petunjuk baru ditemukan lagi. Ada lubang kecil yang dibor di lantai. Lalu dia mengeluarkan penggaris dan mulai mengukur. Menemukan bahwa pasti ada sesuatu yang dipasang di sini sebelumnya. Berdasarkan ukuran yang diukur, Charlie mulai menyelidiki secara online. Tanpa diduga, dia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ternyata pembunuhan presiden adalah sistem kendali jarak jauh. Dia langsung mengerti segalanya. Ini adalah upaya menjebak Arthur. Sementara itu, Arthur juga bersiap untuk bertindak. Namun, sebelum memulai, dia perlu meminta bantuan Sophie. Jadi, keesokan harinya, Sophie menemukan Charlie. Dia membawa nomor rangka yang difoto Arthur sebelumnya. Dia bilang melalui itu kita bisa menemukan dalangnya. Maka setelah kembali ke kantor polisi, Charlie segera pergi ke ruang rahasia. Mulai menyelidiki rangkaian angka itu. Dia menemukan mobil itu milik perusahaan yang sangat misterius. Yang memiliki latar belakang yang kuat di militer. Tanpa diduga, dia baru saja mulai menyelidiki. Lau Hei sudah menerima kabar itu. Ketika mengetahui bahwa Charlie yang sedang menyelidiki, Lau Hei segera mengirim orang untuk menangkapnya. Para penjahat kembali mengeluarkan senjata kendali jarak jauh. Mereka ingin menciptakan kesan Charlie bunuh diri. Namun, tepat ketika para penjahat hendak menembak, penjahat lainnya melihatnya. Dan buru-buru bersembunyi di belakang Charlie. Tapi tetap saja kepalanya tertembak. Orang yang menembak adalah Arthur. Semua ini dia rancang dengan sengaja. Sejak Sophie memberikan nomor rangka ke Charlie, dia terus melacak orang itu. Kemudian mereka berdua mencapai kesepakatan. Memutuskan untuk menyelidiki kebenaran bersama. Kemudian mereka tiba di sebuah perkebunan. Arthur membutuhkan bantuan seseorang. Orang itu dulunya adalah pembangun senjata yang hebat. Dan pernah berurusan dengan banyak pembunuh bayaran di dunia. Setelah bertemu orang tua itu, Arthur langsung menyatakan maksudnya. Dia ingin tahu siapa yang bisa membunuh dari jarak 2 mil. Orang tua itu berkata, dulu ada 4 orang yang bisa mencapai level itu. Selain Arthur, ada 3 orang lagi. Namun, 2 diantaranya sudah meninggal. Dan yang tersisa, hidup atau mati, tidak diketahui. Dia pernah disergap oleh musuhnya. Mereka menggunakan bom untuk menguburnya di bawah rumah. Setelah mendengarnya, Arthur langsung tahu siapa itu. Kemungkinan orang cacat di dekat Old Black. Dia tidak salah menebak. Orang itu adalah si pembunuh. Tapi Lau Hei sudah menyerahkannya. Dia berencana menggunakan pembunuh sebagai umpan. Untuk memancing Arthur. Dan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dia juga mengirim orang ke rumah Sophie. Saat ini Sophie tidak tahu apa-apa. Dia melepaskan semua lelahnya. Dan berencana untuk berendam air panas. Namun, saat dia mengambil pakaian dalamnya, tiba-tiba dia mendengar suara dari luar. Menyadari ada seseorang yang masuk rumahnya, Sophie segera bersembunyi. Tak lama, si pembunuh tiba di kamar. Menyelesaikan lawannya dengan 1 tembakan. Dia juga ketakutan dan panik. Bahkan sebelum Sophie bisa tenang, suara tembakan terdengar lagi. Ternyata penjahatnya tidak hanya 1. Akhirnya, dia tetap ditangkap. Nasib yang menantinya bisa dibayangkan. Sementara itu, Charlie, dengan bantuan temannya, dan berhasil menemukan lokasi si pembunuh. Kemudian dia dan Arthur mulai mempersiapkan rencana selanjutnya.